Selamat datang di file pengibasan guru belajar seri AKM, dan ini adalah video pembelajaran tampilan PowerPoint-nya. Namun sebelumnya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, mohon subscribe dulu YouTube channel ini, dan semoga terus semangat dan terus sehat kita semua, dan terus semangat dalam berkreasi, terlebih mencerdaskan kehidupan bangsa. Mohon subscribe-nya ya. Marilah Bapak Ibu kita lanjut ke materi tentang pengibasan guru belajar seri AKM. Mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran daring ini, dan kita akan membahas tentang seri pengibasan, di mana ada 3 tahapan, yaitu orientasi, kemudian BIMTEK, dan pengibasan yang saat ini Bapak Ibu sedang saksikan. Pada tahap ini kita mendapatkan pemahaman terkait latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum, diantaranya berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional, adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional, dan yang keempat, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Dan Bapak Ibu, kita akan melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran secara mandiri melalui program pembelajaran otomatis dengan alokasi waktu selama 32 jam pertemuan. Nah, apa sih pentingnya asesmen nasional bagi kehidupan pendidikan di Indonesia? Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pembelajaran dan nilai ujian akhir, apapun sebutannya. Dan keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan pada abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerjasama dan berkontribusi pada masyarakat. Hasil PISA menunjukkan bahwa kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains, 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10 hingga 15 tahun terakhir. Nah, menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan untuk itu. Pada tahun 2021, asesmen nasional akan diresmikan diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ujian nasional sudah tidak lagi digunakan. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan profil pelajar Pancasila yang sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup pada abad 21. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa secara berakhlak mulia, berkebenekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Nah, begini petanya Bapak Ibu ya, strukturnya. Kompetensi siswa dibagi 2, kecakapan abad 21 dan profil belajar Pancasila. Terukur melalui asesmen nasional berupa 1. Asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap BIMTEK, di mana program ini efektif bila kita 1. Mengikuti instruksi pembelajaran dengan teliti, mempelajari secara sesama semua konsep, mengisi kuis dan diskusi dengan sebenar-benarnya, melakukan latihan secara mandiri dan berkala. Pada program ini kita mempelajari konsep asesmen nasional untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, teknik pelaksanaan asesmen nasional, butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMP, butir soal asesmen numerisasi pada tingkat SMP, tidak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum.
Asesmen nasional Bapak Ibu ini adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Informasi tersebut dimulai dari 3 instrumen utama, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, apa yang dimaksud dengan AKM? Nah, ini AKM ini berfungsi untuk mengukur kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi siswa. Survei karakter mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Dan survei lingkungan belajar mengukur kualitas sebagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Dan tujuan dan manfaat asesmen nasional, pertama, menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, memantau kesenjangan antar bagian dalam sistem pendidikan. Selanjutnya, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional Bapak Ibu juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Manfaat asesmen nasional sebagai berikut, ya. Kaitan dengan infografis tersebut secara jangka panjang, asesmen nasional memberi kesempatan sekaligus menuntun guru dan sekolah untuk memperbaiki kualitas pengajaran guna menciptakan siswa yang lebih kompeten. Di sini kita akan membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional, ya. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi suatu sistem pendidikan, sedangkan ujian nasional hanya individu atau siswa tersebut. Dan jenjang penilaiannya SD, SMP, SMA, dan program jenjang dasar. Sedangkan ujian nasional SMP, SMA, dan SMK. Level siswanya kelas 5, 8, dan kelas 11. Sedangkan untuk ujian nasional kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Subjeknya untuk asesmen nasional dipilih secara acak, sedangkan ujian nasional semua siswa. Dan ada model soal yang cukup jauh berbeda, yaitu di sini asesmen nasional cukup bervariatif, ada pilihan ganda, PGK menjodohkan isian singkat dan uraian. Sedangkan bila untuk ujian nasional hanya pilihan ganda dan isian singkat. Sasaran penilaian, kompetensi literasi, numerisasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan di nasional, sasaran penilaian adalah penguasaan terhadap materi pelajaran. Metode penilaian komputeris, multi-stage additive testing, sedangkan untuk ujian nasional, computer based test atau paper based test. Dan di sini kita akan membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Tadi sudah ya Bapak Ibu. Asesmen nasional sekali lagi bukan pengganti ujian nasional. Dan beberapa poin berikut juga akan mempertimbangkan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan pelaksanaan penyelenggaraan asesmen nasional. Dan putih-putih soal ujian nasional hanya mengukur kemampuan kognitif, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan lebih lanjut perbedaan asesmen nasional dan ujian nasional. Dan ini ada gambaran untuk kegiatan asesmen nasional, di mana jadwalnya hanya 2 hari. Hari pertama adalah tes literasi, hari kedua adalah tes numerisasi, survei karakter 20 menit, dan survei lingkungan belajar 20 menit, tes literasi 90 menit, tes numerisasi 90 menit. Seperti ini. Cukup bervariatif ya. Mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, 8, dan 11. Nah, hasil asesmen nasional direkam menjadi dasar dilakukan perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar siswa menjadi peserta asesmen dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Ya. Perlu diketahui ketika peserta didik sebenarnya juga diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberikan informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Bentuk soal asesmen nasional terdiri dari pilihan ganda kompleks, dan menjodohkan. Pilihan ganda, siswa dapat memilih satu jawaban. PGK atau pilihan ganda kompleks
siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu kali memilih ya. Menjodohkan, siswa menjawab dengan cara menarik garis satu titik ke titik lainnya. Isian singkat, siswa dapat menjawab beberapa bilangan kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban lainnya. Uraian siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Dan di sini kita akan mengenal konsep literasi membaca. Dalam penilaiannya, asesmen literasi membaca tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitifnya. Dan lebih dipaparkan di sini lebih simpel, yang ada komponen AKM literasi membaca ada konten, kognitif, dan konteks ya. Bisa Bapak Ibu baca di sini ada sedikit perbedaan antara konten, kognitif, dan konteks. Mari kita lanjutkan kembali. Dan pada level pembelajaran 1 untuk kelas 7 dan 8, ini tentang menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SMP. Dengan konsep numerisasi, ada 4 kelompok. Pertama bilangan, pengukuran geometri dan data, dan kepastian. Yang terakhir adalah aljabar. Di sini sudah dijelaskan komponen KM-nya, konten, kognitif, dan konteks. Bapak Ibu bisa mendownload lebih lanjut untuk memahami ini. Saya memberi gambaran sedikit saja tentang komponen AKM numerisasi. Dan selanjutnya ada tindak lanjut pelaporan hasil asesmen mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Ya, ini yang perlu kita ketahui. Anak-anak memiliki tadi kita kategorikan ada 4. Yang pertama ada perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Di mana mahir adalah peringkat terbaik. Perlu penanganan berbeda dengan level-level yang ada di bawahnya. Sama halnya dengan yang sebelumnya, pada tahap tidak lanjut pelaksanaan asesmen kompetensi, minimum adalah tahap pelaporan hasil asesmen. Dan di sini sudah digambarkan tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkatan kompetensi siswa ya. Dan kita perlu mengetahui perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Di sini kompetensi diartikan sebagai kemampuan melakukan sesuatu dengan baik ya, menjalankan tugas secara efektif, contohnya kepemimpinan organisasi. Dapat dilihat Bapak Ibu di sini. Ini berbasis kompetensi. Digambarkan lebih mudah dipahami dalam bentuk tabel seperti ini. Kompetensi itu berpusat pada kebutuhan, sedangkan konten berpusat pada materi pembelajaran. Ya, kompetensi itu lebih ke untuk actionnya ya. Kalau kontennya adalah ke materinya, lebih seperti itu. Dan ini adalah analisis kategori penguasaan kompetensi untuk dilanjut pembelajaran. Ada intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Dan sini ada gambaran untuk bagaimana merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Dalam segitiga belajar, kurikulum, asesmen, dan pembelajaran, peran utama asesmen harus dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran yang utuh. Di sini dapat kita baca dan pahami bersama bahwa dalam segitiga belajar maka masing-masing segi sebagai berikut. Ada kurikulum, pembelajaran, dan asesmen beserta informasi dan penjelasannya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkunjung di YouTube channel Yofi Darmawan. Jangan lupa subscribe, dan sebagai penutup, saya akan beri waktu Bapak Ibu untuk lebih memahami tentang segitiga belajar, kurikulum, asesmen, dan pembelajaran dari video pembelajaran yang kita laksanakan hari ini.
Halo Bapak Ibu, selamat datang di YouTube channel Yofi Darmawan. Dan sebelum kita belajar, mohon di-subscribe dulu channel saya ya di YouTube Yofi Darmawan. Oke, saat ini kita akan belajar mengenai asesmen nasional. Sebagai guru kita harus memahami ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sampai ke tahap ini dan saya baru saja melanjutkan ke tahap tindak lanjut laporan asesmen kompetensi minimum. Nah, harapannya kenapa saya merekam ini sambil berbagi informasi, sambil menyerap informasi yang baru saya pelajari, kelak nanti akan saya buka lagi, saya pelajari kembali ya. Saya simpan melalui digital. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sampai pada topik terakhir BIMTEK Guru Seri Kompetensi Minimum, pada topik-topik sebelumnya kita telah memahami mengenai konsep nasional, asesmen nasional ya, teknik pelaksanaannya, AKM sebagai bagian dari AN, serta memahami contoh butir soal AKM literasi maupun numerisasi. Sekarang kita menggali pemahaman mengenai apa yang terjadi setelah AKM dilaksanakan. Tahap lanjutannya, asesmen kompetensi minimum adalah tahap pelaporan hasil asesmen sesuai dengan tujuannya, yaitu asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa berupa kompetensi literasi dan numerisasi. Dari laporan hasil asesmen kompetensi tersebut, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya. Ya, ada 4 tingkatan. Ya, perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Apa yang dimaksud dengan perlu intervensi khusus? Murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks maupun interpretasi sederhana. Kemampuan kelompok dasar, murid mampu menggunakan mengambil informasi eksplisit, ya. Sedangkan cakap, murid mampu membuat interpretasi, ya. Cakap tuh mampu membuat interpretasi dari informasi. Sedangkan mahir mampu mengintegrasikan beberapa informasi, ya, mengevaluasi isi kualitas secara penulisan suatu teks bersifat reflektif terhadap teks. Ya. Ingat ya, dasar, cakap, mahir, perlu intervensi khusus, cakap. Ini adalah tingkatan dari kompetensi yang berbeda tentang AKM ya, tentang literasi. Sedangkan numerisasi tadi tingkatan kompetensi dari literasi, sedangkan berbeda dengan numerisasi, kelompok perlu intervensi khusus, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Nah, dasarnya, kelompok dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika. Cakap, mampu mengaplikasikan. Nah, cakap, mengaplikasikan. Mahir, murid mampu bernalar, menyelesaikan masalah kompetensi, sifat rutin yang dimiliki. Oke, ini tadi adalah ringkasan dari 4 level, 4 tingkatan ya, 4 tingkatan AKM. Perlu intervensi khusus, dasar, cakap, mahir, ada literasi dan numerisasi. Mahir adalah kelompok yang paling tinggi ya, kelompok terbaik. Nah, tingkatan bisa dapat dimaksudkan sebagai guru mata pelajaran untuk menyusun strategi belajar yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkatan kompetensi siswa tadi ya, 4 level tersebut ya. Oke, sekarang saya coba untuk melanjutkan di page selanjutnya. Setelah laporan asesmen kompetensi minimum menunjukkan kategori kompetensi dasar sekolah, perlu ditindaklanjuti dengan perubahan strategi pembelajaran Bapak Ibu. Sejalan dengan tujuan asesmen nasional untuk mencapai kompetensi siswa dan peningkatan mutu pendidikan, maka praktek pembelajaran pun sedikit demi sedikit perlu diubah dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, kompetensi diartikan sebagai kemampuan melakukan sesuatu yang baik. Misalnya mampu melakukan tugas atau pekerjaan yang secara efektif. Kompetensi juga mencakup pengetahuan dan keterampilan dibutuhkan untuk menyelesaikan soal atau bahkan keterampilan yang jauh lebih besar dan lebih beragam. Misalnya memimpin organisasi atau OSIS ya, atau kepramukaan. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pengetahuan penguasaan konsep,
keterampilan, dan sebagai proses pembelajaran. Karakteristik utama dari pembelajaran berbasis kompetensi adalah fokusnya pada tingkatan penguasaan. Nah, dalam sistem pembelajaran berbasis kompetensi ini, siswa melakukan belajar sesuai dengan tahapan dan penguasaan kompetensi hingga tuntas sebelum akhirnya mampu melanjutkan pada tahap penguasaan kompetensi berikutnya. Sebuah proses pembelajaran berbasis kompetensi membutuhkan waktu sedikit demi sedikit menunjukkan penguasaan pengetahuan konsep dan keterampilan untuk memecahkan masalah ya, termasuk menunjukkan karakter yang ingin dicapai, bukan sekedar menguasai konten materi pembelajaran semata. Nah, kekuatan pembelajaran berbasis kompetensi terletak pada fleksibilitasnya, karena siswa dapat bergerak dengan kecepatan belajar mereka sendiri. Ini mendukung siswa dengan latar belakang pengetahuan yang beragam, tingkat literasi yang berbeda, dan bakat terkait lainnya. Tantangan pembelajaran berbasis kompetensi bagi guru antara lain adalah kemampuan untuk mengidentifikasi tahapan kompetensi dasar siswa, termasuk literasi dan organisasi. Ada empat tadi ya Bapak Ibu: intervensi, dasar, mahir, kemudian cakap. Oh, mohon maaf. Mahir yang teratas ya. Pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran berbasis konten. Ini berbasis kompetensi, berbasis konten. Fokusnya kalau kompetensi seperti yang bersifat pada kebutuhan, belajar memahami kesan keterampilan, menunjukkan kemencerdasan dengan konsep, pembelajaran terus lebih atas, sedangkan konten berusaha pada materi pembelajaran. Konten ya, materi. Konten berarti soalnya itu ya Bapak Ibu. Oke, kita coba lanjutkan kembali. Sudah cukup memahami atau semoga tidak sakit kepala ya. Kalau sakit kepala silakan minum terlebih dahulu atau sambil ngemil-ngemil. Ini masih menunggu. Analisis kategori penguasaan kompetensi untuk lanjut pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, tidak semua siswa akan mencapai level mahir dalam waktu bersamaan, betul. Tetapi setiap usaha dan proses yang dilakukan siswa untuk mencapai level yang lebih tinggi tentu akan menunjukkan peningkatan kinerja siswa, di mana siswa menjadi lebih fasih dan terampil. Kefasihan mengacu pada kelancaran mereka dalam melakukan pekerjaannya. Siswa menjadi lebih yakin pada kemampuannya jika siswa dapat naik ke level penguasaan yang lebih tinggi. Keterampilan mengacu pada kemampuan untuk beradaptasi dan bereaksi terhadap suatu situasi baru, untuk bergerak lebih cepat berdasarkan informasi baru. Setiap kategori tingkat penguasaan kompetensi sebagaimana telah dibahas pada aktivitas sebelumnya tentu memiliki kebutuhan dan pendekatan sendiri ya Bapak Ibu. Sebelumnya menentukan titik lanjut yang tepat, guru perlu menganalisis setiap kategori kompetensi siswa. Nah, tadi ada intervensi khusus, dahar, cakap, dan mahir. Sepertinya kita perlu melihat satu persatu ya, supaya lebih memahami. Oh, ini masih belum bisa ya. Mohon ditunggu Bapak Ibu. Nah, ini analisis kategori penguasaan kompetensi untuk dilanjut pembelajaran. Ternyata ada sedikit masalah. Ini bisa. Tapi kita mulai dari yang level yang paling bawah ya. Ada sedikit masalah di sini. Dan saya coba kembali. Oke. Ternyata ada masalah. Oke.
Oke, syukurlah. Nah, mengenai level, 4 level tadi, intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Nah, Bapak Ibu, jika siswa kita pada level yang paling bawah ini dasar, perlu intervensi khusus, uh, siswa pemula seperti ini memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu belajar keterampilan dan konten yang sama. Cara formal atau informal membutuhkan sering belajar lebih formal dan instruksional dan memberikan pengalaman kesempatan belajar yang serupa pada siswa pemula. Struktur pembelajarannya bagaimana? Nah, konten pembelajaran untuk pemula dan yang bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran tetap pada alur pengajaran yang insentif dan program yang terstruktur. Cara pendekatan pembelajaran adalah training atau pelatihan secara intensif. Kemudian kita lanjut ke level kedua, yaitu level dasar, di mana siswa yang sudah mulai berkompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman ya. Dan struktur pembelajarannya, siswa dengan tingkatan kompetensi dasar masih didorong untuk melakukan program terstruktur, namun perlu melakukan pembelajaran lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Caranya, formal atau informal mengadakan program pelatihan yang lebih maju yang mencakup lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Dan cara pendekatan pembelajarannya, coaching, simulasi, dan pemecahan masalah yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa dan tingkat kompetensi dasar. Kita lanjut lagi ke level selanjutnya, level cakap. Siswa dengan tingkat kompetensi cakap memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik, yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat yang sebelumnya. Nah, cara formal atau informal pada tingkatan ini, siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini, konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Struktur pembelajarannya, Bapak Ibu, siswa dengan tingkat kompetensi cakap menjadi lebih personal dan kurang terstruktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kinerja ya. Dan pendekatan pembelajarannya melalui pengelolaan pengetahuan yang sudah didapat serta memberikan dukungan kinerja pada siswa pada tingkat kompetensi cakap yang diperlukan. Pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di konteks di luar sekolah. Dan di level terakhir yaitu mahir. Nah, siswa yang telah mahir atau biasa disebut tahap ahli memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing secara masing-masing master atau pakar cenderung personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri dan unik berbeda dengan yang lain. Bagi siswa dengan tingkat kompetensi mahir, pembelajaran merupakan aktivitas yang berbasis teman sebaya, kolaboratif, dan sosial. Mereka belajar dari satu sama lainnya. Struktur pembelajaran, strategi dan lingkungan pembelajaran yang digunakan tersedia untuk setiap siswa mahir, termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Pendekatannya, pembelajaran sifat kolaboratif adalah kunci bagi siswa yang mahir, termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan. Menjadi guru, mentor, dan pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran yang penting. Pembelajaran penting lainnya. Oke, kita tandai telah selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah stay tune, telah bergabung di YouTube channel Yofi Darmawan. Semoga materi kali ini kita baca bersama-sama dapat kita pahami. Karena tujuan saya merekam kegiatan ini agar di kemudian hari ketika saya ingin mencari materinya, saya bisa belajar melalui audio visual ya. Karena proses merekam ini saya hanya butuh waktu, ada batas waktunya maksimal 15 menit. Nah, masih ada waktu, mari kita lanjutkan kembali. Saya cek dulu. Halo guru-guru yang luar biasa. Nah, kali ini saya baru saja menyelesaikan asesmen praprogram BIMTEK Guru Belajar seri AKM tingkat SMP. Nah, saya sudah berusaha menjawab 30 soal.
Namun ternyata yang benar tidak sampai separuhnya ya. Berarti saya harus lebih banyak belajar. Nah, mari kita belajar bersama guru-guru yang luar biasa. Di sini ada pertanyaan Guru Ratna memberikan sebuah teks informasi kepada siswanya, kemudian Guru Sandi. Bisa guru-guru perhatikan soal di sini. Ternyata jawaban saya benar. Dan kita akan fokus pada ya yang belum dipelajari karena ini sifatnya adalah pretest ya. Pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional. Saya salah menjawab ya. Oke. Kemudian Guru Cleo. Oh, yang benar adalah Mahir ya. Oke, Guru Reza. Tuh. Oke, benar. Oh, asesmen. Asesmen literasi SMP diujikan ada 2 level pembelajaran. Nah, ini belum saya pelajari. Oke. Manakah kegiatan aljabar memahami bola dan barisan bilangan dan konfigurasi objek? Kemudian salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi adalah belajar dari pemahaman, konsep dan keterampilan. Guru Sandi. Oke, benar. Pernyataan yang tepat menerangkan butir soal yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum, yaitu soal asesmen terdiri atas pilihan ganda, menjodohkan disandingkan. Saya menjawab tadi ini berdasarkan soal pretest ini. Oke, benar. Soal dalam asesmen menggunakan proses kognitif lebih baik karena terdapat proses baru yaitu dalam asesmen nasional pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran lingkungan sekolah melalui survei lingkungan belajar. Oke, salah ternyata. Bagaimana saya asesmen? Perbedaan asesmen literasi SMP. Ternyata ada 2 level tadi ya. Tingkat kesulitan yang berbeda. Bahwa yang konkret objek ternyata aljabar. Tiga, lima, enam. Berikutnya pernyataan berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi 356 ternyata. Belajar materi harus dikuasai. 356 berarti pada akhirnya. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu dalam asesmen normalisasi. Oke, sudah benar. Manakah pernyataan berikut? Oke, perbedaan asesmen nasional dan ujian nasional. Oke, asesmen nasional dan ujian asesmen hanya sampel.
Asesmen organisasi untuk SMP dapat level pelajaran 1 ternyata ya. Salah. Oke, cukup mudah. Literasi, informasi dan diksi. Bagaimana keterkaitan antara pelaksana AKM dan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi dari guru. Seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Kompetensi minimum AKM. Kompetensi dasar belajar materi apapun. Dari hasil AKM ditemukan bahwa siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan dimiliki oleh dalam konteks lebih beragam. Cakap ya. Cakap dan mahir. Berarti cakap lebih tinggi ya. AKM dengan kurikulum. AKM. Apa tidak lanjut dengan AKM? Ini yang benar ya Pak Bu, saya menjawab ini. Oke. Nah, tadi saya agak sedikit bingung dengan definisi cakap dan mahir. Cakap, kategori cakap mampu mengaplikasikan disebut cakap, mengaplikasikan. Sedangkan mahir, mana tadi kata mahir ya? Ternyata saya salah di hal yang simpel seperti itu. Mahir. Cakap dan mahir. Tadi cakap mengaplikasikan, sedangkan kata mahir itu untuk, nah di sini dia mengintegrasi beberapa informasi bacaan. Oh, mahir itu adalah tingkatan untuk sudah ke actionnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, informasi, asesmen, ingat asesmen nasional, perbaikan kualitas pembelajaran. Oke. Asesmen literasi ada 2 level. Berbasis ciri pembelajaran berkompetensi adalah belajar pemahaman konsep dan keterampilan. AKM minimum, AKM yaitu asesmen pilihan ganda, jodohkan isian singkat dan uraian. Soal asesmen literasi kognitif, terdapat proses baru, mengevaluasi, merefleksi. Oke, mengevaluasi, merefleksi. Pemetaan dengan survei lingkungan belajar. Asesmen level 1 dan 2 memiliki kognitif yang sama namun tingkat kesulitannya berbeda. Dari AKM maka dapat simpulkan bahwa hasil kompetensi minimum untuk mengevaluasi berbagai aspek pembelajaran. Oke, Guru Rani. Aljabar ya, konfigurasi objek dan bilangan. Nah, ini Bapak Ibu, konten pembelajaran berbasis konten dan berbasis kompetensi. Belajar mencakup materi, berorientasi pada nilai akhir, dan menjawab rangkaian topik. Asesmen normalisasi tingkat SMP, level pembelajaran level 1. Ya, ini tadi cakap dan mahir ya. Kalau cakap itu mampu mengaplikasikan.
tingkatannya lebih tinggi daripada mahir ya kan, cakep. Nah ini AKM standar kurikulum secara keseluruhan, keterkaitan, memperhatikan tindak lanjut AKM, refleksi. Oke, semoga pembahasan tentang materi yang sedang kita pelajari tahun ini mengenai asesmen praprogram BIMTEK Guru Belajar seri AKM tingkat SMP dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Tetap semangat dan selamat melanjutkan pembelajarannya Bapak Ibu sekalian. Halo Bapak Ibu, ini ada informasi tambahan. Nah, ini saya akan membahas, kita akan belajar bersama-sama membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional, ya. Nah, sebelumnya ada pro dan kontra kenapa ujian nasional dihilangkan. Tapi demi perbaikan, demi peningkatan kualitas masyarakat Indonesia, terlebih para penerus bangsa, maka para pemerintah kita dan petinggi-petinggi telah mengambil jalan yang revisional dengan mengubah ujian nasional menjadi asesmen nasional. Oleh sebab itu, kita sebagai guru harus memahami kenapa sih perlu diubah menjadi asesmen nasional. Nah, beberapa pertanyaan yang seringkali muncul terkait penghapusan ujian nasional dan pemberlakuan asesmen nasional antara lain. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Oke, tadi ada sedikit lag ya laptop saya. Nah, ini informasi yang perlu kita ketahui terkait tentang perbandingan ujian nasional dengan asesmen nasional terlebih dahulu. Dapat kita baca dan lihat dari tujuan, jejak penilaian, level siswa. Ternyata asesmen nasional itu lebih berfokus pada mengevaluasi mutu terkait sistem pendidikan, sedangkan ujian nasional yang diuji itu siswanya, ya. Dan jenjang penilaiannya lebih luas ya, bahkan SD masuk dalam asesmen nasional. Yang diuji kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 ya. Survei dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Modulnya pilihan ganda, menjodohkan isian, singkat dan uraian. Tadi PGK ini apa ya? Mungkin Bapak Ibu bisa tahu. Ya, kasih di kolom komentar. Sasaran penilaiannya seperti ini, kompetensi literasi, numerasi. Nah, ini tadi masuk dalam soal prates ya, pra asesmen tadi ya. Kalau untuk aplikasinya saya sih sedikit-sedikit sudah lihat, tapi belum tentu mendalami bagaimana sih cara aplikasinya atau sistemnya bagaimana, belum begitu ya. Berikut penjelasan setiap poin pembedaan asesmen nasional dengan ujian nasional. Nah, dapat kita lihat di sini asesmen nasional tidak sama ya. Dan ya seperti tadi yang dibahas. Oke, ini sama seperti yang di tabel yang disajikan tadi sebelumnya. Oke. Gambaran secara utuh ya, dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya konektif namun juga karakter dan iklim belajar.
Oke, saatnya kita kuis. Kita coba kuisnya ya, Bapak Ibu. Asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi. Benar. Salah. Benar. 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 Sekolah mempersilahkan siswa untuk menggaris benar. Salah. Benar. 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 Oh. Nah, kita coba lihat. Nah, asesmen nasional lebih menekankan konektif. Ternyata salah jawabannya. Tidak hanya mengevaluasi aspek konektif, asesmen juga untuk satuan pendidikan. Oke, benar sekali. Jadi salah memahami ya pada pelaksanaan nasional. Salah. Oh. Asesmen survei. Oke. Yuk kita satu persatu ya Bapak Ibu. Asesmen tidak memiliki asumsi. Oke, benar. Asesmen nasional dapat dikatakan berarti asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Oke. Sambil dibaca silakan Bapak Ibu. Mahasiswa ya, kalau nggak ada ujian nasional bukan berarti tidak semangat belajar ya. Nah, itu. Ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan. Ya, yang diuji ini bukan hanya siswanya, tapi para guru dan sistem yang ada di sekolah masing-masing. Oke, sudah. Nah, ini dia. Memang tepat ya. Bahwa kehidupan itu tidak hanya seputar nilai, tapi bagaimana cara kita mendapatkan nilai tersebut, baik atau benar, sudah tepat atau belum cara mendapatkannya. Oke Bapak Ibu, selamat belajar kembali. Saya juga akan belajar dan terus belajar. Tetap sehat dan salam buat semuanya. Sampai jumpa lagi. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, mohon subscribe YouTube channel ini. Terima kasih.
Halo Bapak Ibu, jumpa lagi di Yofi Darmawan YouTube channel. Kali ini saya akan belajar sekaligus berbagi informasi tentang asesmen numerisasi pada tingkat SMP. Nah, kenapa saya rekam? Karena saya pikir ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi Bapak Ibu yang siap berkembang tentang asesmen nasional. Yuk kita coba belajar bersama apa sih itu maksudnya konsep dari numerisasi ya. Numerisasi termasuk dalam kompetisi yang paling mendasar yang ingin dievaluasi dalam asesmen kompetensi minimum. Sebelum membahas lebih jauh mengenai asesmen numerisasi dalam AKM, Bapak Ibu perlu meninjau kembali apa yang dimaksud dengan numerisasi. Nah, di sini numerisasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan situasi yang lebih luas. Numerisasi menuntut siswa untuk mengendalikan dan memahami peran matematika di dunia, ya. Memiliki disposisi dan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Secara umum Bapak Ibu, kompetensi numerisasi ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bernalar, mengambil keputusan yang tepat, dan dapat memecahkan masalah, ya. Kemudian ini dalam penerapannya terkait dengan mata pelajaran lain yang siswa pelajari. Untuk lebih jelasnya, bagaimana kompetensi numerisi dievaluasi dalam asesmen kompetensi minimum, mari kita lanjutkan pada aktivitas selanjutnya. Pada topik sebelumnya, Bapak Ibu dan saya telah mempelajari butir soal asesmen literasi pada setiap jenjangnya. Pada topik ini, kita akan belajar lebih jauh mengenai asesmen numerisasi yang berlaku pada asesmen kompetensi minimum yang diberikan pada siswa ya. Dalam penilaian asesmen literasi, membaca tidak hanya menjadi topik atau konten tertentu bagi berbagai konten, berbagai konteks, dan beberapa tingkat proses kognitif. Pada numerisasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok. Wow, ya. Kalau kita belajar seperti ini, tidak hanya membaca tapi juga berdiskusi. Tapi saya berdiskusi dengan diri saya sendiri ya. Nah, 4 kelompok. Kelompok bilangan, pengukuran, geometri, data ketidakpastian, serta aljabar. 4 kelompok. Sini bilangan 1. Ini 1. Pengukuran dan geometri 2. Data dan ketidakpastian 3. Aljabar 4. Ya, ingat ya Bapak Ibu, ada 4 kelompok numerisasi. Bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Kemudian tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada numerisasi ketiga level tersebut ada 3 level. 3 level proses kognitif berpikir dituntut diperlukan dapat menyelesaikan masalah atau soal. Ketiga level. 3 level tersebut adalah pemahaman, penerapan, penalaran. Pemahaman, penerapan, penalaran. 3 level numerisasi. Ingat 3 level numerisasi dan 4 kelompok konten numerisasi ya. Levelnya ada 3, kontennya ada 4. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan dan situasi atau konten digunakan konten AKM diberikan 3. Konteks pada AKM 3, personal, sosial, dan saintifik. Numerisasi ada 3 level, konteksnya ada 3 perbedaan. Numerisasi ada 4 kelompok. Ya, satu-satu ya. Dan untuk mempermudah Bapak Ibu memahami penilaian asesmen literasi, membaca silakan cek infografis berikut. Komponen AKM, numerisasi, konten. Bilangan meliputi representasi, sifat, urutan, operasi, beragam jenis bilangan, cacah, bulat, pecahan desimal, pengukuran dan geometri. Kontennya ada 4 ya. Bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, aljabar. Sedangkan penjelasan dari pengukuran dan geometri itu mengenai bangun datar,
menggunakan volume, pengukuran panjang, berat, waktu, volume, debit, serta satuan glukosa. Data ketidakpastian meliputi pemahaman interpretasi. Oke, ini kontennya tadi ada 4, bilangan, pengukuran, geometri, berat dan ketidakpastian, serta aljabar. Bernafas sebentar ya Bapak Ibu. Sedangkan proses kognitif dalam numerisasi, pemahaman, penerapan, dan penalaran. Apa yang dimaksud dengan pemahaman? Yaitu memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Penerapan mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata bersifat rutin. Penalaran itu benalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin ya. Proses kognitifnya 3, pemahaman, penerapan, dan penalaran. Konteksnya personal berkaitan dengan diri sendiri, sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan, saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik atau yang akan datang. Kita review kembali kontennya. Komponen AKM normalisasi, kontennya ada 4, bilangan, pengukuran, dan geometri, data, ketidakpastian, dan aljabar. Proses kognitifnya tadi ada 3, yaitu pemahaman, penerapan, penalaran. Proses kognitifnya 3 ya, dan konteksnya itu personal, sosial budaya, dan saintifik. Sudah cukup paham Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Pada level 1 pembelajaran dengan 4 konten yaitu bilangan, geometri, dan ketidakpastian. Sementara Bapak Ibu akan berlatih menganalisis asesmen jenjang SMP ya. Oke, pada level 1 kelas 8 siswa akan menyelesaikan bilangan cacar. Siswa dapat melihat persamaan bilangan cacar. Bapak Ibu dapat melihat penjelasan yang lebih lengkap melalui link. Oke, kita lihat ya linknya. Supaya lebih mantap, lebih paham. Asesmen kompetensi minimum numerisasi level kelas 8. Pembelajaran bilangan, bilangan cacah maksimal 6 angka. Bangunan geometri. Bilangan representasinya seperti ini. Timbangan geometri. Aljabar menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Relasi. Sebenarnya saya guru bahasa Inggris tapi kita perlu belajar bersama ya. Jadi sini soalnya seperti ini. Oke. Nah, singkat saja yang tentang numerisasi Bapak Ibu. Kita lanjutkan kembali. Anda telah selesai. Ini prosesnya saya masih 66% ya. Nah, pada aktif sebelumnya Bapak Ibu telah belajar mengenai tentang asesmen numerisasi pada jenjang SMP saat ini ya. Level 1 belajar numerisasi kelas 8. Tadi sudah kita, dan ini jenis soalnya memahami sifat bangun datar serta dapat menggunakan teorema Pythagoras rumah ideal. Oke. Kamar tidur utama 4x3. Gudang. Meski tidak harus sama persis, sekarang berkaitan dengan kondisi tahan ini. Wow. Menghitung. Oke. Ini Oke, Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali materinya tentang numerisasi ya Bapak Ibu sekalian. Cukup sangat banyak.
Dari penjelasan aktivitas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa putus akan sebenarnya tidak dapat dipersiapkan program bunga berfokus. Anda telah mulai level perkembangan. Oke, pertama, pahami kompetensi organisasi sesuai yang Anda ampu. Kedua, setelah memiliki kasus sesuai dengan level kompetensi sesuai yang Anda mampu, pilih satu. Ketiga, kompetensi yang paling berbeda berdasarkan. Wow, latihan membuat soal organisasi. Unik sekali. Nah, sekarang Anda dapat menggunakan contoh soal yang digunakan pada kuis berikutnya. Dapat mengunggah contoh soal yang dibuat pada kuis. Sekarang Anda dapat mengunggah. Berarti disuruh mencari, bukan membuat ya Bapak Ibu. Mengunggah. Nah, pendapat mengunggah contoh soal adalah dibuat pada kuis berikut ini. Oke, saya coba cari ya soal matematika. Yang berkaitan dengan numerisasi. Rumit ya. Tadi suruh mengunggah Bapak Ibu ya, bukan membuat. Oke, sekarang coba belajar. Nah, Bapak Ibu mengunggah contoh yang telah dibuat pada berikut seperti ini. Nah, tadi sudah. Urutkan anak yang membuang kertas bilangan mulai dari yang terkecil. Oke, kita refleksi. Buat Anda Oke, untuk menjawabnya, saya menjawabnya seperti ini ya. Soal jawab, soal jawab, soal jawab, dan soal jawab. Menurut Anda, informasi penting yang Anda peroleh setelah mempelajari materi pada topik butir soal. Informasi penting apa? Informasi penting yang saya pelajari jenis